Kota Batam, sebuah kota yang terdiri dari pulau-pulau ini bisa dibilang sebuah kota yang cukup maju di Indonesia. Banyak pendatang dari segala penjuru Indonesia datang untuk bekerja di kota industri ini. Jadi kali ini kita udah ada di terminal feri domestik Kupang dan kita bakalan ke Pulau Kasu buat ngeliat ada apa aja sih sebenarnya di Pulau Kasu itu. Yuk. Namun, di balik potensi Batam sebagai kota yang memiliki koneksi multinasional yang luas ini, masih terdapat daerah-daerah yang bisa dibilang cukup tertinggal jika dibandingkan dengan daerah lainnya. Pulau Kasu contohnya, sebuah pulau yang berjarak hanya 25 km dari pusat kota Batam ini menjadi tempat tinggal 3.535 dari total lebih dari 1.300.000 jiwa populasi kota Batam. Pulau ini menjadi salah satu dari beberapa daerah di Batam yang terhambat pembangunannya. Jadi sekarang kita udah sampai di Pulau Kasu. Nah, perjalanan dari Batam ke Pulau Kasu itu kurang lebih memakan waktu sekitar 30 sampai 35 menit melalui pelabuhan Sekupang tadi. Sekarang kita udah di pelabuhan Pulau Kasu dan sekarang ayo kita lihat kondisi Pulau Kasu. Ya kurang lebih kayak ginilah kondisi kehidupan di Pulau Kasu. Masih banyak rumah-rumah yang dibangun di atas laut, tapi meskipun begitu banyak juga kayak warung-warung kecil usaha warganya. Kayak contohnya di situ ada warung, di sini juga ada warung. Dan masih juga banyak jembatan-jembatan yang cuma terbuat dari kayu gitu aja. Oke, sekarang kita udah bersama dengan Pak Abdul Hadi. Nah, Pak Abdul Hadi ini adalah Kasih Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Pulau Kasu. Sekarang kita bakalan ngomongin tentang akses, fasilitas, dan kehidupan masyarakat yang ada di Pulau Kasu. Nah, sekarang Pak Hadi, kita langsung mulai aja ya. Kalau menurut Bapak, ada nggak sih kendala tentang pembangunan, tentang fasilitas masyarakat yang ada di Pulau Kasu ini? Kalau untuk pembangunan itu, nah kalau dulunya tidak ada kendala, tapi pada tahun ini terkendalanya kita karena adanya wabah COVID, sehingga dana itu kan tersedot untuk penanganan COVID-19 itu. Jadi sehingga pembangunan kita diundurkan pada tahun 2021. Jadinya, tapi sebelum adanya wabah COVID itu pembangunan di Pulau Kasu itu nggak ada permasalahan ya, Pak? Sebenarnya tidak ada permasalahan, malah kita lancar-lancar aja sehingga pembangunan itu udah dapat kita meratakan ke masyarakat. Terutama itu kan pembangunan itu yang kita utamakan yaitu jerambah atau jalan gang ke masyarakat dan juga untuk jalan umum serta di fasilitas pendidikan dan lain-lainnya. Kalau tentang kekurangan fasilitas, kira-kira pernah nggak sih masyarakat Kasu ini kayak ngerasa ada yang sulit gara-gara fasilitasnya kurang di Pulau Kasu gitu? Kalau di Kasu ini ya kalau itu di mana-mana kan pasti ada. Namanya juga masyarakat, mereka itu kan karena kita itu mempunyai wilayah yang agak luas. Jadi fasilitas infrastruktur itu kita bangun dengan sistem rolling. Nah, jadi rollingnya itu di sini nanti pada tahun ini di wilayah sini, pada tahun besoknya pada wilayah sini. Namun kita selain ditunjang dari yaitu namanya dana program infrastruktur kelurahan itu, percepatan infrastruktur kelurahan itu
Kita juga ditunjang dari dana APBD itu yang melalui dinas-dinas, dan juga ada bantuan dari provinsi juga. Jadinya pembangunannya itu nggak ada masalah dan akses ke fasilitas-fasilitas umum juga sebenarnya nggak ada masalah besar ya, Iya, kan Pak? kita tergantung anggaran itu. Tergantung anggaran pemerintah juga. Jadinya pembangunan yang ada di Pulau Kasu itu banyak bergantung dengan pendanaan dari pemerintah. Tapi sampai sekarang sih belum ada masalah besar yang dirasain masyarakat. Oke, kalau gitu sekarang kita ngomongin ke sosiologis yang ada di Pulau Kasu ya Pak. Menurut Bapak sendiri, kayak organisasi masyarakat kayak misalnya Karang Taruna ataupun organisasi masyarakat lainnya di Pulau Kasu itu berjalan dengan baik nggak Pak? Kalau seperti organisasi itu mereka berjalan dengan baik. Nah, mereka juga sering melaksanakan dengan kerjasama baik pihak pemerintah yang ada di kelurahan dan juga melibatkan tokoh-tokoh dan masyarakat. Jadinya guys, sekarang kita udah sama Pak Burhanuddin Sarjan SPD. Pak Burhanuddin ini adalah kepala sekolah dari SDN 006 Kecamatan Belakang Padang yang ada di Pulau Kasu. Nah, sekarang kita bakalan ngomongin tentang gimana sih kualitas pendidikan, kualitas sekolah yang ada di Pulau Kasu. Oke, kita mulai aja ke pertanyaan pertama ya Pak. Di SDN 006 ini pernah nggak sih ada masalah tentang fasilitas sekolahnya, kayak misalnya fasilitasnya ada yang kurang ataupun gitu? Ya, kalau di pulau itu memang ada fasilitas yang kurang. Terutama ya ini masalah COVID nih ya. Ya, masalah COVID ini cara belajar anak di rumah ini sangat Tidak efektif. kecil sekali. Sebab apa? Anak memakai HP. Kadang-kadang di pulau ini orang tuanya tak punya HP. Itu salah satu. Kemudian yang sulit lagi, ya, cara belajarnya tidak sama dengan belajar yang di sekolah ini langsung. Cara anak itu banyak kadang-kadang bermain, harus banyak kontrol, gitu kan? Jadi secara kontrol orang tua dengan guru itu berbeda, Pak. Jadi sangat sedikit sekali masa belajar, walaupun guru-gurunya sudah memberi pelajaran secara tugas, ya jarak jauh ya. Namun itulah kurang kontrol dan mereka juga nggak punya fasilitas untuk komunikasinya juga ya Pak ya. Kalau sebelum ada COVID, kira-kira ada nggak sih permasalahannya? Kalau sebelum COVID ini tidak ada permasalahan, ya tergantung terhadap anak yang mau masuk. Kadang-kadang anak ada yang libur karena sakit, cuma itu aja. Yang lain ya alhamdulillah. Masalah kecil muridnya gitu aja ya Pak. Kalau tentang kayak guru, sumber daya manusianya gitu semuanya cukup lah ya. Pak? Guru cukup. Kalau gitu kita ke pembangunannya aja. Tadi kita lihat di depan ada yang lagi dibangun, itu kelas baru ya Pak? Iya. Itu bukan kelas, tetapi itu kantor guru dan kantor kepala sekolah. Kantor guru sama kantor kepala sekolah yang baru. Kalau kelasnya di sini cukup? Kelas cukup karena kami masuk pagi dan sore. Kalau jumlah siswanya Pak, kira-kira setiap tahunnya itu bertambah berapa biasanya? Kalau siswanya tetap, kalaupun bertambah itu 1 orang, 2 orang, ya kan? Kalau jumlah siswanya 300 lebih. Kalau gitu kita ngomongin lebih ke Pulau Kasunya coba ya, tentang pendidikannya. Masih ada nggak sih masalah kayak orang-orang yang belum sadar tentang pentingnya pendidikan gitu di Pulau Kasu? Kayak misalnya mereka males pergi ke sekolah ataupun mereka nggak mau sekolah gitu. Kalau sekarang kalau masalah anak itu tetap rajin ke sekolah. Namun demikian perhatian orang tua itu agak berkurang, ya kan? Karena kita tahu bahwa orang tua juga tidak punya pendidikan yang tinggi, kan kita maklumi kalau di pulau itu Pak. Jadi itulah hambatan anak belajar ya rajin, namun perhatian orang tua, kontrol orang tua itu ya kita maklumilah orang awam Pak ya. Oke guys, jadinya sebenarnya permasalahan sekolah pendidikan di Pulau Kasu itu
lebih ke gimana orang tuanya itu yang mengontrol anaknya untuk ke sekolah. Tapi sedangkan kalau untuk ngomongin pendidikan, kualitas sekolah, Pulau Kasus sebenarnya sudah memiliki sekolah dan kualitas pendidikan yang cukup baik. Oke, gitu aja sih Pak. Sebenarnya udah cukup. Kalau kita mau ke SMP ataupun SMA-nya, kita harus jalan sekitar 1-2 kilometer melalui jalan-jalan desa yang masih banyak banget hutan-hutannya. Jadinya kondisinya tuh kayak gini, kayak masih di sebelah sana itu masih banyak banget hutan-hutan, dan sebelah sana itu lebih ke desanya sih sebenarnya, tapi kalau di sebelah sini juga masih ketutup sama hutan-hutan yang ada. Udah jalan cukup jauh ya dari desa tadi, dan kita udah ngelewatin jalan-jalan yang di tengah-tengah hutan. Tapi sekarang kita masih bakalan jalan lagi sekitar mungkin 10-15 menit lagi, tapi kita bakalan ngelewatin jalan yang lebih proper karena jalannya itu kayak jalan setapak sekitar 1 meteran gitu yang lebarnya segitu. Setelah berjalan kurang lebih 2-3 km, kita sekarang udah sampai di SMP dan SMA yang ada di Pulau Kasu. Di sini tuh ada dua sekolah, SMP sama SMA, masing-masing itu dua-duanya SMP sama SMA 7. Dan inilah kondisi sekolahnya. Oke, sekarang kita udah sama Pak Akbar. Pak Akbar ini adalah seorang penjaga sekolah di SMA Negeri 7 Batam yang terletak di Pulau Kasu. Nah, Pak Akbar ini adalah seorang asal Flores yang udah menjaga sekolah ini tuh sejak tahun 2009 ya kan, Pak? Ya. Pak Akbar nih, selama menjaga sekolah di sini, gimana sih ceritanya gitu, Pak? Ceritanya masalah gaji atau kegiatan? Kegiatannya dulu deh. Kegiatan. Alhamdulillah dalam saya kerja mulai kemarin sampai sekarang ini kegiatan makin maju. Masalah anak-anak maupun sebagai guru walaupun tinggal di Batam maupun di Kasu, alhamdulillah ada yang macam disiplin lah gitu. Kepala sekolah kita disiplin, anak-anak pun alhamdulillah dapat mana-mana pulau pun dapat upacara hari seminggu sekali, hari Senin upacara dapat. Karena dalam hal itu semua itu kan daripada kepala sekolah yang bijaksana, membagi pemasukan. Walaupun di dalam orang Kasu maupun di pulau lain pulau, bagaimanapun harus tepat dengan jam upacara. Jam upacara seminggu sekali itu harus wajib. Itu kegiatan dalam sekolah. Dengan pelajaran-pelajaran, alhamdulillah baik seperti biasa aja. Jadinya ilmu agama maupun ilmu semuanya. Nggak ada masalah gitu lah ya dalam pendidikannya. Pendidikan. Kalau gitu kita ke bapaknya deh. Nggak harus ngasih tahu secara kasar, tapi penghasilan bapak selama menjaga sekolah ini cukup nggak untuk kehidupan sehari-hari? Kalau masalah penghasilan itu kita serah aja kepada Allah aja. Karena dalam hal itu gaji memang kemarin daripada Pemko Kota Batam itu dengan guru honor dengan karyawan-karyawan yang ada di SMA ini memang sama rata, 1 bulan 2,5 juta. Sekaligus dalam tahun berapa kemudian itu diambil oleh Kepri, sehingga mengikuti sekolah lah gitu, ijazah lah gitu. Sedangkan saya ini sekolah SD aja tidak ada tamat gitu. Jadi gaji yang ada semua tinggi, saya rendah, itu aja. Namun ekonomi alhamdulillah ada penambahan, minta tolong, minta bantu, sehingga dapat juga ya per hari-harian lah belanja
termasuk anak saya pun bisa kuliah ke Jakarta. Wah, Dengan keren. gaji di KPRI itu memang tiap bulan lancar, alhamdulillah. Lancar ya Pak. Tapi 1.400.000 terus terang aja. 1.400.000. Nah, itu 1.400.000. Oke, kalau gitu kita ke sekolahnya aja lah ya. Selama Bapak ngejaga sekolah di sini, tentang fasilitas sekolahnya itu pernah ada masalah nggak? Kemarin ada masalah. Hmm. Masalah itu masing Ibu Pia, kepala sekolah Ibu Pia itu ada masalah lapangan bola basket tadi. Itu kan SMP punya. Iya. Jadi waktu itu Pak Dodi ini masing guru olahraga. Iya. Jadi di bawah pun mau pas lah serentak 1 hari itu 1 jam itu. Jadi kelahi guru sama guru. Saya paham aja. Masalah lokasi. Tapi kalau kita ingat teliti betul-betul tuh masalah lokasi itu kan memang SMA ini sekedar numpang. Jadi hanya majelis SMA itu harus kesadaran aja. Jadinya tuh masalahnya itu kayak masih ada perebutan fasilitas sekolah gitulah ya antara SMP dan SMA-nya. Jadinya guys, SMA Negeri 7 ini masih numpang di tanah milik SMP Negeri 7 Batam. Jadinya itu kadang-kadang ada masalah kayak tadi kata Pak Akbar, itu ada masalah kayak rebutan lapangan basket antar siswanya maupun antar gurunya. Jadinya kayak gitu. Tapi untuk ruangan kelasnya gitu Pak, kira-kira pernah ada masalah nggak? Kayak misalnya kurang meja, kurang kursi gitu. Yang plafonnya itu lumayan sudah mulai rusak. Itu kira-kira pernah nggak ada perhatian dari pemerintah untuk perawatan gedung di SMA Negeri 7 Batam ini? Kalau untuk perawatan itu tidak ada, hanya merehab itu aja, renovasi itu aja. Nah, kalau untuk merawat itu tidak ada, karena tergantung pada kepala sekolah aja. Kalau memang bocor ya kepala sekolah pandai-pandai lah tutup gitu aja, jangan sampai anak sekolah tuh basah gitu. Jadinya itu SMA Negeri 7 ini sebenarnya ada juga masalah kecil-kecilannya, kayak ada yang bocor tapi masih bisa ditambal meskipun prosesnya kira-kira itu bisa cepat atau enggak Pak biasanya? Bisa cepat aja, kalau kan bocor sedikit. Iya, biasanya kalau bocor itu bisa ditambal Gitu. dengan cepat ya, supaya minimal supaya siswanya nggak basah lah gitu ya kan Pak. Oke, kalau soal tamatan ini kira-kira Bapak ngerti nggak? Kalau misalnya anak-anak yang tamat dari sekolah ini biasanya itu kemana sih? Itu kadang-kadang ke Tanjung Pinang, Jogja. Kuliah di luar gitu ya? Keluar-luar. Ada juga ke Surabaya, Bogor ada. Tapi sekarang kan ada, alhamdulillah sudah ada bukti bahwa sudah tamat di sini, bisa kuliah, bisa ngajar juga di sini. Ada 2 orang, 3 orang. Jadinya guys, SMA Negeri 7 ini udah mencetak, sebenarnya SMA Negeri 7 ini udah mencetak banyak sumber daya manusia yang udah bahkan tersebar di seluruh Indonesia. Namun kita bisa lihat kondisi Pulau Kasu ini sebenarnya sangat berbeda jika dibandingkan dengan kota-kota lainnya. Berarti banyak banget sumber daya manusia di Pulau Kasu ini yang kayak sia-sia gitu. Dikir Melayu Pulau Kasu adalah salah satu seni pertunjukan yang banyak diminati oleh warga Pulau Kasu. Seni pertunjukan ini dilakukan oleh segerombolan remaja pria dan diiringi oleh lantunan nyanyian oleh seorang remaja perempuan. Dan inilah pertunjukannya. Jadi guys, sekarang kita udah bersama dengan Kak Rara dan Bang Andi. Kak Rara ini adalah vokalis dari kesenian ini, sedangkan Bang Andi ini adalah sebagai pelatih yang melatih remaja-remaja di Pulau Kasu ini untuk ngelakuin Dikir Melayu Pulau Kasu ini. Nah, sekarang kita bakalan nanya-nanya ini sama Kak Rara dan Bang Andi, gimana sih sebenarnya Dikir Melayu Pulau Kasu itu? Ke Kak Rara dulu deh. Kak Rara selama jadi vokalis ini udah berapa lama sih jadi vokalis di Dikir ini? Udah hampir lebih kurang 1 tahun. Pengalaman kakak selama jadi vokalis tuh gimana? Seru nggak? Seru karena jadi vokalis juga jadi perempuan satu-satunya di kesenian ini.
menjadi vokalis di Dikir Melayu ini tuh emang passion kakak, emang passion kakak di bagian kesenian atau sekedar hobi aja? Passion kesenian. Oh, emang berminat banget ya jadi vokalis di sini. Oke, kita sekarang ke Bang Andi. Bang Andi ini adalah pelatih dari seni Dikir Melayu Pulau Kasu ini. Oke, Bang Andi udah berapa lama sih jadi pelatih di sini? Udah 3 tahun. Udah 3 tahun, udah lama ya. Selama jadi pelatih, ada nggak sih kayak kesenangan ataupun kesusahannya gitu? Kalau untuk kesenangan itu ada. Apa itu? Latih tampil di Batam, di Tanjung Pinang, di mana-mana. Itu undangannya banyak nggak? Iya. Diundang Panglima TNI. Kalau kayak kesusahannya itu kayak misalnya kadang-kadang pas kita diundang gimana ya, kayak kesusahannya itu ada nggak? Ada masalah Latihan ataupun saat undangan gitu? yang masalah itu masalah ekonomi. Pertama ekonomi itu masalah seragam. Udah lama kami main-main mau minta seragam nggak itu, nggak disampai. Itu masalah latihan, kondisi, alat-alat musik itu semua pinjam. Oke, jadinya meskipun seni Dikir Melayu Pulau Kasu ini udah lama ada di Pulau Kasu dan sangat khas, bahkan udah sering banget diundang ke pulau-pulau lain, tapi proses latihannya ini kita bisa bilang ini kurang didukung ya, karena mereka masih harus meminjam fasilitas-fasilitas, mereka harus meminjam alat musik, dan mereka juga sampai sekarang belum punya seragamnya. Ada nggak sih harapan yang mau disampaikan ke pemerintah atas keluhan-keluhan itu? Untuk harapan kami anak-anak pulau, ya untuknya seni Dikir Badat ini kami ingin majukan adat Melayu. Yang pertama adat Melayu, yang kedua masalah ekonomi, yang itu seragam, alat-alat musik itu kurang kan. Sekarang kita bakalan ke pengepul ikan, di mana biasanya nelayan-nelayan Pulau Kasu itu nyetorin hasil tangkapan laut mereka. Tapi di jalan ke sana kami bisa melihat kalau banyak jalan-jalan di Pulau Kasu itu masih terbuat dari kayu-kayu yang bisa dibilang cukup rapuh ya kalau kita lihat. Ya kayak gini, kayak kita bisa lihat jalannya itu rapuh. Kalau menurut aku sih kayak ini bisa bahaya ya, apalagi kalau misalnya ada banyak orang yang lewatin. Tapi mungkin karena belum ada perbaikan yang bisa jadi lebih layak, mungkin di jalan ini jalan bisa ada. Sekarang kita udah sama Bang Suwardi. Bang Suwardi ini adalah pengepul ikan, tempat biasanya nelayan-nelayan di Pulau Kasu itu ngejualin hasil tangkapan laut mereka. Jadinya kita mulai pertanyaannya ke Bang Ardi ya. Bang Suwardi, biasanya dalam sehari itu ada berapa nelayan sih yang ngejual ikannya mereka ke sini? Rata-ratanya? Per orang atau itu semuanya? Per harinya deh. Per hari? Bisa ngebeli berapa ikan gitu? Satu orang nelayan atau semuanya? Gitu? Semuanya total. Semuanya. Total bisa tergantung 300, ada 200 kilo. Ada pun bisa pun sampai 400 kilo. Itu tergantung musim apa gimana Bang? Ya sekarang kan lagi musim lingkis. Mungkin musim lingkis ini bisa sampai ke bulan 2 lah, sampai Imlek nanti. Panen lagi pas Imlek itu, panen itu setahun sekali. Ikan musim lingkis ini kan dia bertelur nanti. Dia bertelur pas bulan 2 lah. Bulan 2 itu harga lingkis agak lumayan lah, melambung. Harganya tinggi. Di Batam, bukan di Singapura aja, di Batam pun mahal. Lumayan lah itu nelayan panen setahun sekali. Sekarang ini kan masih agak kecil ikannya. Nanti kalau udah bulan 12 sampai ke bulan 2 udah bagus, itu ikannya udah agak besar. Belinya pun kita agak mudah lah pakai borong. Sekarang kan masih bisa dipilih-pilih lah, masih kita dipilih untuk
sama nelayan kita pilih. Harga pun beda-beda sekarang. Kalau pas dekat Imlek nanti harganya cuma satu harga aja. Tapi biasanya ada nggak kayak musim-musim di mana yang ngejual ikan itu berkurang? Ada musim. Selepas Imlek tuh bulan berapa ya? Bulan 3 lah. Bulan 3 sampai bulan 4 itu musimnya, kata orang sini air timur itu musim panas, air pun panas. Jadi segala macam aktivitas tuh agak sulit. Pencarian lain pun agak kurang. Air pun agak keruh, panas. Itu biasanya kita ngakalinnya gimana? Apa emang penjualan emang pasti turun atau mungkin ada solusi-solusi lain biasanya? Setelah habis Imlek kemarin nanti orang tuh ikan lingkis ini kan pas musim habis Imlek lah, dia kan udah telur, nanti kan baru ada bibitnya lagi kan, menjelang bulan 6 lah, bulan 7 baru berkembang biak lagi bibit itu, baru orang kerja lagi. Jadi setelah panen lingkis itu bulan Imlek itu nanti orang tuh kerja lain lagi. Ada yang kerja kuda laut, macam-macam lah. Ada yang kerja cari udang, ngebangun pelabuhan juga. Pelabuhan ada juga. Oke. Terus kan tadi kan katanya ada yang dijual ke Singapura juga, ada yang dijual ke Batam juga. Ya. Itu pernah nggak ada kendala dalam ekspornya gitu atau dalam penjualannya secara umum? Kendala tidak lah. Masalah kendala. Kalau harganya lebih tinggi itu tetap pembelinya tetap banyak lah ya. Tetap banyak. Oke sih. Kendala tidak ada lah kalau untuk kendala. Sekarang kan kita di Batam ini lebih mudah juga. Kita mau berangkat jam berapa pun tinggal berangkat aja kan, dari sini kan mudah. Kalau kami ngekspor dari sini pun kami tinggal lewat di pelabuhan aja. Nanti kapal berhenti sana sehingga nanti mau muat lagi dari sini. Baru ekspor ke Singapura. Kalau Batam kita tinggal turun aja mau jam berapa kita tinggal berangkat aja. Lebih bebas gitu ya? Ya bebas. Terakhir, kira-kira ada nggak harapan yang mau disampaikan ke pemerintah soal mungkin tentang ekspor ikan, tentang kesejahteraan nelayan gitu? Ya pemerintah kalau bisa tolong itulah masalah alam yang ada di laut ini, kalau bisa bagi-bagi yang tokoh, ada yang di Batam maupun pejabat pun bagian orang-orang besar sana, kalau bisa menjagalah untuk laut ini, jangan sampai laut kita tuh dikeruk ataupun apa, nanti ada pengeluaran pasir dari pengusaha dari manapun, nanti kami minta jaga itu aja untuk alam perkembangan untuk nelayan ini. Iya, kasihan kan alamnya rusak ya makin rusak. Makin sedikit. Kita bukan mikir kita aja sekarang ini kan, mikir anak cucu kita sekarang ini. Kalau alam kita bagus ya ikan tuh bisa berkembang biak. Kemarin kami sempat itu juga kemarin, ada pengurukan ini kan, tapi akhirnya negosiasi dulu, udah nego nggak jadi, ya udah alhamdulillah nggak jadi. Kenapa? Sudah mediasi kemarin, bukan sebagian aja, mungkin rame lah orang yang nggak setuju. Kasiannya mikir untuk anak cucu yang ke depan nanti mau sekolah mau apa, ini kan susah nanti kalau alam ini, laut ini hancur, ya udah hancur lah semuanya. Mayoritas ini kan 95% sini orang nelayan semua ya. Iya. Rata-rata di pulau-pulau semua sini 95% lah semua nelayan pantai sini kan. Oke guys, jadinya sebelumnya di sini tuh pernah ada masalah kayak masalah alam gitu, di mana ada pengerukan pembuangan limbah pun ada kemarin. Pengerukan dan pembuangan limbah yang itu berpotensi untuk merusak alam, di mana nelayan-nelayan sini tuh takut kalau alam itu makin rusak, tangkapan mereka bisa makin sedikit dan itu nggak bakalan bisa meneruskan ke generasi berikutnya. Jadinya itulah harapan-harapan dari nelayan-nelayan di Pulau Kasu. Hampir makanan enak ya. Sekarang
Sekarang kita di sini sama Bang Sah. Bang Sah ini adalah pemuda tempatan di sini yang sekarang lagi kuliah di luar. Nah, Bang Sah ini tuh punya beberapa cerita lah, komplain-komplain tentang gimana sih kehidupan pemuda di Pulau Kasu ini. Jadinya langsung aja ya, Bang Sah, gimana sih kehidupan pemuda di Pulau Kasu ini? Sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim, warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari pemuda Kelurahan Kasu, Bang. Untuk keluhan sih, kalau untuk keluhan maupun keaktifan dari pemuda Kasu, pertama saya ceritakan untuk keaktifan, Bang ya. Kalau untuk keaktifan sekarang untuk pemuda Kasu alhamdulillah udah mulai aktif. Kita setiap sore itu ada kegiatan main sepak bola di lapangan bola, terus ada kegiatan bola poli yang ada lapangan poli. Jadi kita di pemuda Kasu ibarat ya menyeluruh lah, berbagi. Ini untuk lapangan ini kita main ini, untuk main poli kita main poli. Terus ada juga main takraw. Terus kalau untuk keluhan sih sebenarnya kalau untuk pemuda di Kelurahan Kasu sebenarnya agak rusak sih, Bang, kalau mau dibilang. Karena pemuda di Kasu ini rentan terhadap narkotika. Karena kalau misalnya mau dilihat dari statistik dari BNN juga bilang bahwasanya di Kasu ini menjadi pulau nomor 2 terbesar peredaran narkoba. Nah, jadi kalau mau dibilang segini, kalau mau untuk keluhan pemuda ya itu, Bang, kita masih rentan terhadap narkoba. Oleh karena itu kami dari beberapa komunitas kan yang ada di Pulau Kasu, Perkumpulan Pemuda Kasu, mengajaklah beberapa keaktifan untuk pemuda yang paling tidak ya udahlah, kalau kita mau ibarat memberhentikan narkoba itu secara seluruh kita nggak bisa. Tapi kalau untuk mengajak ke kegiatan yang lebih positif mungkin kita bisa buat sesuatu gitu kan. Kalau menurut aku sih kayak pertanyaan aja. Pernah nggak ada penyuluhan tentang anti narkoba gitu di Pulau Kasu? Kalau untuk penyuluhan sih sebenarnya ada, Bang. Ada untuk penyuluhan beberapa sih. Tapi kalau mau dilihat sekarang ketika yang narkoba udah berat agak susah sih kalau kita kasih penyuluhan kan. Karena orang udah ibarat kalau orang sini bilang udah sakau. Ngapain kita lagi kasih narkoba kan? Jadinya guys, sebenarnya di Kasu itu juga banyak banget kasus narkoba yang bisa dibilang udah susah ya untuk di-prevent. Preventive actionnya itu udah telat, kita bisa bilang kayak gitu. Bahkan orang-orang di sini tuh udah bilang kalau narkoba di Pulau Kasu itu udah sampai ke level yang sakau ya kan. Oke, berikutnya tentang tadi kan kita udah ke sekolah, kita lihat sekolahnya, tapi kita itu belum tahu kalau di Kasu itu orang-orang itu udah pada melek pendidikan belum? Oh, kalau untuk sekarang alhamdulillah sih. Kalau mau dibilang, Bang, sejak dari rentan SMA lah kita bilang ya. Kalau untuk dulu orang masih SD, habis tamat SD, orang tua saya, Bang ya, dari orang tua saya itu udah berhenti nikah. Nah, sekarang kita udah mulai SMP juga ada, SMA juga ada. Jadi sekarang kalau mau dibilang presentasi habis sekolah SMA atau ngapain, mungkin kalau mau dibilang 20% sekarang orang udah mulai kuliah. Oh, udah mulai progresif udah mulai kuliah. Terus kalau 20% lagi udah mulai kerja ke Batam. Sekarang kalau untuk tingkatan saya sih, tingkatan bawah saya itu udah ada yang kerja di Absek, terus kerja di Pertamina. Kalau mau di baik-baiknya kerja di security di PAM, itu juga udah ada. Dan juga separuhnya itu lagi ya nganggur lah sih, Bang. Itu kan kalau orang-orang yang kerja di luar Pulau Kasu. Tapi kalau untuk mereka yang harus tinggal di Pulau Kasu itu ada permasalahannya nggak? Kayak misalnya mereka tuh nggak bisa dapat kerja gitu. Bener, Bang. Kalau itu banyak terutama untuk pemuda yang ibarat ya nggak tahu dia mau kemana kan, ya paling tidak jadi nelayan. Tapi kan sekarang kita juga tahu kan, Bang, nelayan juga ya musiman gitu ya. Jadi kendala sendiri sih untuk pemuda. Ya mungkin harapan sih, Bang, mungkin nanti ya ini sedang musim-musim politik kan, mana tahu ada lapangan kerja yang buka untuk anak-anak pulau kan, mungkin bisa dikasih pelatihan atau lain sebagainya. Jadi anak pulau itu ibarat nggak keterbelakangan kali untuk masalah pekerjaan itu. Bukan cuma untuk bersaing di kota besar, tapi anak-anak pulau juga pasti berharap untuk bisa mengembangkan pulau asal mereka. Ya, itu sih intinya. Jadinya itu guys, harapan dari pemuda Pulau Kasu. Mereka itu berharap lapangan pekerjaan di Pulau Kasu itu ditambah supaya sumber daya manusia di Pulau Kasu itu bukan hanya untuk dibawa keluar pulau, tapi bisa juga untuk mengembangkan Pulau Kasu ini. Begitu banyak cerita yang dapat saya temui di Pulau Kasu ini, dan itu menjadi catatan bagi cerita perjalanan saya.